Al-Maidah. Salah satu penjelasan Al-Quran menerangkan bahwa dia adalah cahaya yang menghantarkan manusia kepada jalan keselamatan. Al-Quranul Karim menjelaskan itu. Oke. Sebentar, saya catat ya. Sorry. Kau jangan bohong sama aku Bang Zuma ya. Al-Maidah ayat. Di mana tadi? Iya. Al-Maidah. Jangan kau bohong, bro. Jangan kau bohong, Bang Zuma. Iya, silakan. Kita santai di sini, bro. Saya tidak memaksa Anda kalau tidak bisa jawab. Yang penting kau ngomong dengan jujur. Ya, coba baca di sana seperti apa bunyinya. Bahwa di situ dikatakan Muhammad suci. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada ahli kitab, menjelaskan kepada mereka ahli kitab. Kemudian Nabi Muhammad ini datang berupa cahaya dari hanya Allah. Itu. Nabi Muhammad adalah cahaya yang datang dari Allah, membawa kitab yang menjelaskan. Oke? Gimana? Sudah, hanya itu. Iya dong. Hanya itu bunyinya. Saya menjelaskan. Belum selesai. Kok belum selesai? Ah, inilah kamu. Kalau ditanya. Enggak, belum terjawab. Belum terjawab. Kok belum terjawab? Itu sudah terjawab itu. Enggak ada yang jelas di situ. Tidak ada penjelasan di situ menyinggung apakah Muhammad itu suci atau tidak. Ya suci dong. Yang di situ apa Muhammad seperti cahaya atau apa telah itu tadi. Enggak ada tentang dia cahaya yang berasal dari Allah. Cahaya yang berasal dari Allah. Beliau Nabi Muhammad. Cahaya yang berasal dari Allah itu adalah sudah pasti suci, dan kedatangannya innama yuridullah liyuzhiba ankumul rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Nabi Muhammad datang kemudian untuk membersihkan ahlul bait, keluarganya, semuanya, bahkan seluruh manusia dengan sebersih-bersihnya. Tuh, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Bang Zuma sebagai cahaya. Udah terjawab. Jangan kau menginginkan Al-Quran itu sesuai dengan kehendakmu. Nabi Muhammad datang mensucikan manusia. Nah, Al-Quranul Karim. lain yang lain yang dijawab, teman-teman. Beliau datang untuk kalau teman-teman muslim bertanya mengharapkan sesuai dengan yang dipikirkan. Kalau kita bertanya, ya mereka nasihatin kita, jangan seperti yang kau pikirkan. Saya kan hanya minta data yang jelas. Apakah ada dasar Al-Quran menerangkan bahwa Muhammad itu suci atau tidak? Malah dikatakan Muhammad itu cahaya, itu tidak berkaitan dengan... Itu kesucian dong. Bagaimana bisa menjadi cahaya kalau dia tidak suci? Contoh, buktinya. Al-Quran surah Al-Jum'ah. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Apa kata Al-Quranul Karim? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim. Beliau Nabi Muhammad datang untuk mensucikan. Bagaimana bisa mensucikan kalau dia sendiri tidak suci? Oke? Jelas ya? Jangan di mute, Bang. Saya Zuma. boleh balik. Itu tidak bagus itu, bro. Saya boleh jangan balik bertanya. Mute. Sebentar. Ya, sebentar. Takut dia keluar dari zona nyaman. Sebentar dulu. Sebentar, Bang Zuma. Apalagi, ya. Bang Zuma jangan tergesa-gesa bertanya kepada saya. Selesaikan dulu tugasmu, Bang Zuma, ya. Nanti saya akan kasih kesempatan sama Bang Zuma bertanya kepada saya. Mau bertanya sebanyak-banyak apapun nanti enggak apa-apa.
Nggak apa-apa, setelah ini. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Ini loh, sebentar. Menjawab, aku udah menjawab. Belum. Sekarang Kenapa belum? Sekarang kita uji dengan Al-Quran sendiri. Ya, silakan. Apakah pernyataanmu itu bahwa cahaya itu dianggap suci dan itu Oh, iya menunjukkan dong. Muhammad ini suci, tidak Iya dong. berdosa, ya kan? Jelas dong. Nah, sekarang apakah ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'anmu sendiri yang menerangkan bahwa Muhammad itu orang yang berdosa? Al-Qur'anmu Silakan, sendiri loh, silakan. Bang, yang mengatakan dia Silakan. berdosa. Silakan. Nah, Berikan silakan dalilnya, Nabi buka di Muhammad dalam berdosa. Muhammad, Silakan di mana Nabi buka Muhammad di dalam berdosa. surah Muhammad ayat 19. Bacakan. Surah Silakan. Muhammad nomor 19. Silakan. Baca dong, Bang. Baca. Ya, Anda yang baca, Anda yang bawa ayatnya. Katanya Anda yang bawa Al-Quran. Baik, saya baca, Bang, ya. Silakan. Jangan gemetar, Bang Zuma. Kita santai di Enggak sini dong. ya, Bang Zuma, lihat. Saya baca ya. Nih, Silakan. saya baca terjemahannya ya. Oh, terjemahan dia. Muhammad nomor 19. Begini, saudara-saudara. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa Ya. tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Ya. Allah, serta mohonlah ampun atas dosamu. Di situ dikatakan supaya Muhammad memohon ampun atas dosanya. Sekarang yang mengatakan Muhammad berdosa itu siapa? Manusia atau Allah sendiri? Al-Quran sendiri atau Allah manusia? SWT Coba. menjelaskan itu. Ya. Terus sekarang tunjukkan kepada saya dosa Nabi Muhammad apa? Silakan. Tanya kepada siapa? Ya. Siapa yang bilang Muhammad supaya Muhammad itu memohon ampun atas dosanya? Dialah yang menjelaskan itu. Jangan kau tanya sama saya. Kalau saya yang mengatakan mohon ampunlah atas dosamu Muhammad, maka ditanya sama saya, ini dosanya ini. Tapi bukan saya yang mengatakan itu. Al-Quran Oke, sendiri coba, mengatakan, coba mohon di mana? ampunlah atas dosa-dosamu. Terus di mana dikatakan bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad? Tunjukkan. Tunjukkan kalau Baik. itu untuk Nabi Muhammad, silakan. Baru buka tafsiran mungkin ini Bang Zuma. Enggak, Berarti tunjukkan kepada menurut Bang saya. Zuma ini bukan. Tunjukkan kepada Loh, saya. saya udah baca tadi, Bang. Apakah itu Saya udah untuk baca Nabi tadi, Bang. Muhammad? Yuk. Tunjukkan ke saya, kan Anda menuduh. Menurut Bang Zuma ini bukan untuk Nabi Muhammad. Kamu yang menuduh. Loh, Kamu saya yang nggak harus menuduh. membuktikan. Loh, kamu baca ayat itu, kamu katakan itu Enggak, Nabi Muhammad. menurut Bang Zuma. Sabar dulu. Sabar. Sekarang Anda Jangan- yang menuduh. jangan sekarang kemana-mana Anda yang dulu, Bang. bingung. Anda yang bro, bingung. no. Begini Bang, saya berarti sekarang berilah saya kesempatan bicara. Kamu sama kayak ibu-ibu bicara tuh. Enggak, saya minta Menurut Bang Anda Zuma, pertanggungjawabkan. ini bukan untuk Muhammad rupanya. Coba, di mana Nabi Muhammad diterangkan di situ? Mulai. Di mana Nabi Muhammad diterangkan di situ? Ayo. Padahal di situ diterangkan sendiri di ayat itu. Bang Zuma, Walil mu'minin. simpel pertanyaan saya Bang. Simpel pertanyaan saya Bang Zuma. Pertanyaan saya simpel. Ya, mana Nabi Muhammad di Apakah sana? ayat ini ditunjuk? Mana Nabi Muhammad di situ mana? Padahal sudah dijelaskan di sana. Nabi Muhammadnya di mana? Coba di situ diterangkan. Ayo, mana? Fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li zambik walil Bang Zuma ini mu'minin gimana sih wal kayak anak-anak? mu'minat Jangan di wal mute mu'minin bro. wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Mana di situ Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad di situ? Nggak ada. Kau menuduh. Inilah tidak. susahnya. Kalau kita masuk di Komal Muslim, kita selalu di mute Ya, terus. Anda ditanya, Anda tidak menjawab. Saya tanya, mana di situ Ini yang disebut tidak Nabi pas, ini tidak Muhammad? fair Bang Zuma. Jangan kau Mana suka di mute situ disebut orang. Nabi Muhammad? Mana Justru ditunjukkan? Al-Qur'anmu saya tanya sama kamu Bang. Iya, kamu yang menuduh, tompel. Kenapa kau Kamu tanya yang sama menuduh. saya Al-Quran Anda? Saya tanya Kamu sama yang Al-Quranmu. menuduh. Kamu yang menuduh Ini bahwa terus itu Nabi menurut kamu Muhammad. pernyataan ini kepada Muhammad atau bukan? Mana Nabi Muhammad? Terus kepada siapa? Mana?
Mana Nabi Muhammadnya di situ? Mana? Di sini. Tunjukkan. Terus ini kepada siapa? Mana? Ya. Terus ini tunjukkan kepada siapa? Tunjukkan dulu kalau di situ apakah untuk Nabi Muhammad? Kamu yang tunjukkan lah. Lah, kan kamu yang menuduh Kalau barusan. itu bukan untuk Nabi Muhammad, terus Kamu itu kepada menuduh siapa? barusan, kamu menuduh barusan. Tunjukkan. Nggak usah lama-lama di ini. Yang penting sekarang kamu tunjukkan ini kepada siapa? Aduh, bagaimana dalilnya ini? Masya Allah. Lah terus ini kepada Al-Quran. siapa disampaikan? Coba kau baca ayat 16-nya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang mukmin. Enggak, saya menanyakan ayat 19-nya, Bang. Kan Anda bertanya, di mana dibuktikan di situ bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad? Anda nggak sanggup. Anda bertanya itu untuk siapa? Justru Nabi Muhammad diperintahkan untuk Saya baca sekali lagi, Bang. Tunggu. Untuk berkata kepada orang-orang. Di mana dalilnya? Baca nomor 16-nya. Apa katanya nomor 16 di situ? Wa minhum lucu Anda ini. Anda mau bertanya Mampus kau sama aku, Bang Zuma. Anda Kamu bertanya nggak bisa tentang kemana-mana. Al-Quran. Kalau kamu sama saya, Bang Zuma, mampus kau. Ini sebentar, kita baca sekali lagi. Oh, Anda tidak mau baca Di nomor mute, Bang 16-nya. Zuma. Anda nggak mau baca Jangan nomor di mute, 16-nya. Bang. Ya. Kutanya dulu. Sini. Al-Quran itu cuma satu ayat. Al-Quran yang Anda tahu cuma satu ayat. Saya tanya ayat 19 ini, Bang. Nah, untuk mengetahui ayat 19 itu siapa, kamu nggak mau baca nomor 16-nya. Iya, makanya. Iya, makanya sih kita baca dulu, Bang. Saya baca dulu. Saya baca dulu nomor, untuk kan Bang udah Zuma ya. kan udah sampai tadi, udah kuraikan tadi. Belum selesai Kok saya belum? baca. Belum selesai saya baca. Tapi kan saya sudah Belum. jelaskan samamu, di situ tidak ada Nabi Muhammad disebutkan untuk Nabi Iya. Muhammad, kan tidak ada. Kan tidak ada di situ disebutkan untuk Nabi Penjelasanmu Muhammad. mengalihkan dari pertanyaan saya di sini. Kan pertanyaanmu tuduhanmu kan? Kamu menuduh Nabi Muhammad bukan? Itu loh. Kamu menuduh Nabi Muhammad kan? Benar nggak? Kita baca Enggak, aku ya. tanya dulu. Kamu menuduh Nabi Muhammad kan? Kita baca. Menurut Al-Qur'an, ya, Muhammad itu disuruh mohon ampun atas dosanya, betul nggak? Enggak. Nah, dari mana Anda Betul mengatakan nggak? itu Nabi Muhammad? Di sini Muhammad disuruh mohon ampun Dari atas mana dosanya. Anda mengatakan itu Nabi Nah, Muhammad? makanya kita baca. Nah, silakan Anda baca. Iya, makanya lagi. kita baca. Iya, silakan. Ya. Ya. Silakan. Ketahuilah di sini ada dalam kurung Nabi Muhammad. Saya baca di sini. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu. Nah, ini kepada Muhammad dong. Dan dosa orang-orang mukmin. Sebentar, belum selesai. Dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Alam mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Nih, saya jelaskan semamu dari ayat Saya 16. sudah di mute lagi. Dengar. Gimana sih, Bang? Kamu Cuma ini. menuduh Saya di sesuatu mute tanpa terus. dalil. Kamu hanya menuduh Nabi Muhammad tanpa ada dalil. Saya hanya membaca ayat Al-Qur'anmu loh. Kenapa nggak berani baca Dalam dari 16? terjemahannya. Kenapa nggak berani baca dari 16? Lah, yang saya tanyakan ayat 19 Ya, untuk mengetahui ayat 19-nya kudu mulai dari 16. Ini kan Al-Quran, Ya, bukan kamu lah Bible. yang menjawab itu. Ya, makanya dengarkan. Kamu kan yang menjawab. Makanya kau dengarkan. Tadi Ya, saya sudah silakan. menjelaskan. Bahlul. Jadi ayat 16-nya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Jangan SAW. ceramah, Bang, singkat aja. Bahlulnya minta ampun. Idiot. Idiot. Ya udah, ayo jawab. Data 16-nya menerangkan. Jangan lama-lama. Di antara Intinya mereka saja. di antara mereka orang-orang yang mendengarkan perkataanmu wahai Nabi Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah beriman atau diberi ilmu atau kepada sahabat-sahabatmu, kata Allah. Mereka, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
Ayat selanjutnya diterangkan lagi. Walladzina ihtadau. Ayat berapa Jadi itu? kan, ayat selanjutnya berapa itu? Bahlul. Ayat selanjutnya Bahlul. Ya, ayat Dan selanjutnya ayat orang-orang- berapa? Tadi kan setelah 16 ayat berapa? Ayat 16, ayat 17. Ah, 17 Ayat Bahlul. 17. Ah, itu pintar. Kok enggak Bahlul lagi kan? 16, 17. Iya, kau bicara yang bagus, Bang. Iya, karena kamu Kau bicara Bahlul. yang bagus, Bang. Iya, karena kamu Bahlul. Saya sudah menghormati Bang Zuma di sini. Saya sesuai dengan fakta, kan Bahlul. Lalu kemudian dikatakan apa? Dan orang-orang Ya yang jangan mendapatkan begitu, jangan dan kayak anak-anak. orang-orang Ya udah yang lanjut. mendapatkan petunjuk. Ya baca. Kamu pun belum dan tentu menjawab. orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan anugerah ketakwaan kepada mereka. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Maka apabila yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang, bla 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 dan seterusnya. Fa'lamu, maka ketahuilah. Ini masih ucapan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang yang tadi. La haula wala quwata illa billah. Saya sudah menunjukkan bagaimana Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad, maka perkataanmu Nabi Muhammad. Berarti perkataan Nabi Muhammad yang harus menyampaikan kepada orang-orang. Itu yang dimaksud, bukan kemudian ditujukan kepada Nabi Muhammad. Anda memaknainya karena Anda hanya mengambil data nomor 19. Padahal Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim. Salah satu tugas Nabi Muhammad mensucikan manusia, bukan menebus manusia tapi mensucikan manusia. Sudah selesai. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Boleh saya bertanya? Mulai oleng. Halo. Iya, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Giliran saya boleh Sebenarnya Bang bertanya. Juma, saya kesal loh, saya bertanya sama Bang Juma. Bang Juma tidak menjelaskan ayat ini dengan baik. Bang Juma, kalau di dalam ayat 19 ini, Saya boleh bertanya? Boleh saya sebentar bertanya? dulu lah. Boleh saya Kamu harus bertanya bertanya? kepada saya, sudah terjawab apa belum? Boleh saya bertanya? Ya tunggu nanti setelah ini, satu lagi. Anda tidak akan pernah bisa paham Al-Quran sedetail apapun saya menjelaskan. Nggak Boleh mungkin Bang, paham. boleh. Tapi nanti Nggak bisa. Anda Kristen, kafir, laknat. Nggak mungkin bisa paham Al-Quran. Nggak mungkin. Pasti akan menolak. Kafir artinya menolak, menutup diri. Tidak akan pernah bisa Anda terima. Pasti selamanya Anda akan tolak. Jadi tidak ada jalan Anda untuk menerima. Pasti Anda tolak. Habis waktu malah terkesan Anda ketakutan untuk ditanya. Gimana? Saya boleh bertanya? Oh, masa sih? Oke, sebentar ya. Baik, teman-teman, saya kasih kesempatan sama Bang Zuma untuk bertanya kepada saya. Oke. Tapi ingat ya, saya menegaskan bahwa Bang Zuma belum menjawab pertanyaan ini, malah mengalihkan itu jawabannya di ayat 16, 17, 18. Padahal ayat-ayat ini sudah jelas ya. Dikatakan mohonlah ampun atas dosamu, itu kepadamu, itu tertuju kepada satu orang. Ya, dan di situ dikatakan Nabi Muhammad. Tapi oke lah, nggak apa-apa kalau Bang Juma nggak bisa jawab, dan saya udah tahu, saya udah menduga nggak ada satupun yang bisa menjawab ini, kecuali kalau jujur baru bisa jawab. Kalau tidak jujur, nggak bakal bisa menjawab. Oke. Ya, baik, makanya kalau dibilang Nabi Muhammad suci dengan diperhadapkan ayat ini, saya sulit menerima. Oke, baik. Kalau begitu, tolong bantu saya. Dulu. Bantu saya kalau gitu. Tunjukkan dosa Nabi Muhammad. Silakan. Bantu saya. Seperti curi keledai misalnya. Begini Bang Tunggu, Zuma. tunggu. Kalau Anda bertanya kepada saya, seperti tunjukkan. Tuhanmu. Ya kan saya sudah menjelaskan, Anda nggak terima. Berarti Anda ngotot Nabi Muhammad Jangan berdosa. kau kait-kaitkan dengan Kan Tuhan gitu. saya. Tuhan saya tidak berdosa. Ya, kalau curi keledai nggak Tuhan dosa. saya suci, kudus. Curi keledai nggak dosa.
Tidak pernah ada Tuhan mencuri keledai. Kalau Jangan ada kau dalilnya alihkan, gimana? bro. Kalau ada dalilnya gimana? Ayo. Takut dia, takut. Bang Cuma ini memang pintar mengalihkan pembicaraan. Enggak. Saya kan minta bukti. Anda menuduh Nabi Muhammad tidak suci alias berdosa, ya kan? Nah, sekarang saya kasih bukti, dalil, jawaban. Bukan saya, bro. Ingat, bukan saya, Bang. Bukan saya. Anda nggak mau Tapi menerima ketika kita jawaban baca saya. Al-Quran, Anda tidak mau menerima jawaban saya. Sekarang kalau begitu, tolong bantu saya buktikan di mana dosa Nabi Muhammad. Saya tunggu. Itu bukan jawaban menurut saya, Bang. Itu retorika. Itu retorika Bang Cuma. Saya tunggu. Tolong buktikan Apanya? mana dosa Nabi Muhammad. Silakan. Tunjukkan. Ini kesempatan Baik. Anda untuk membuktikan Yang tuduhan Anda. Silakan. mengatakan atau yang menyuruh. Mana? Udah, Mana? oke, Tunjukkan. Tunjukkan Diam, Bang. dosanya Saya mau Nabi. sekarang, hari ini. Silakan. Yang menyuruh Muhammad, mohonlah ampun. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Tolong Sebentar ini tunjukkan saya lagi mana bicara, Bang. dosanya Sebentar. Nabiku. Yang menyuruh Muhammad atau yang memerintahkan Muhammad. Tolong tunjukkan dalilnya Ini Bang dosanya Zuma Nabiku ini. mana. Makanya tidak ada kedewasaan sedikit. Loh, saya sudah minta Anda membuktikan Pun di tuduhan Komang Anda. ini. Saya minta Anda buktikan tuduhan Anda Nabiku berdosa kan? Nah, coba mana dosanya? Silakan. Seperti saya bisa membuktikan Tuhanmu berdosa curi keledai. Ayo. Ayo. Kamu nggak mau ditanya, kamu takut untuk ditanya. Yang memerintah Oke, kalau begitu lanjut pertanyaanmu. Muhammad, mohon ampun atas dosanya Tapi siapa? tunjukkan kepada saya dulu di mana datanya, nabiku Nabi Muhammad itu berdosa. Apa dosanya? Tunjukkan. Silakan. Emang saya yang menyuruh Muhammad memohon ampun atas dosanya? Sudah selesai itu kan? Kalau Sudah kujelaskan samamu kan? Saya yang Sudah menyuruh kujelaskan. Sudah kujelaskan samamu Al-Quran kan? sendiri. Sudah kujelaskan samamu kan? Kalaupun Nabi Muhammad itu disuruh untuk bertobat, bukan berarti dia punya dosa kan? Tapi kalau Anda mengatakan dia punya dosa, beliau punya dosa, tolong tunjukkan mana dosanya. Ayo. Tunjukkan dosanya Nabiku Nabi Muhammad. Kalaupun dia disuruh bertobat atas dosa-dosa. Mana ada logika yang bisa menerima ini? Kok bisa? Saya sudah Sebentar dulu, bro. Bang Zuma. Saya sudah mengatakan Dengar samamu, dulu. dengar. Saya sudah Mana mengatakan ada logika? samamu. Abang, Saya sudah mengatakan samamu, kalaupun Anda menuduh Nabi Muhammad berdosa, ya, lalu disuruh bertobat Nabi Muhammad itu, bertobat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad atau Saya tidak dilakukan nggak oleh Nabi tuduh. Muhammad, Oh. dosanya mana? Dosanya mana? jangan fitnah saya, bro. Dan Jangan kalau Nabi jangan Muhammad- memfitnah saya, Bang. Dan Bang kalau Zuma, Nabi Muhammad, Bang dengar. Zuma dan penonton dengar. mengetahui Dengar. saya Dengar. tidak menuduh Dan Muhammad kalaupun berbuat dosa. Nabi Muhammad Ingat itu baik-baik. diperintahkan untuk bertobat, apa masalahnya? Anda akan mengatakan berarti dia punya dosa. Tunjukkan dosanya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pertobatan dalam hidupnya sebagai manusia itu untuk menjadi contoh untuk umatnya bahwa selevel Nabi Muhammad aja masih bertobat kepada Allah, apalagi kami umatnya. Sebagaimana Anda mengatakan kenapa Yesus bertobat, kenapa Yesus bersujud, kenapa Yesus berdoa, apa jawaban Anda? Itu sebagai contoh, sebagai suri teladan, ya kan? Betul? Betul. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan Nabi Muhammad tetaplah berdosa sebagaimana Bang manusia Juma. berdosa, tunjuk di mana dia punya dosa. Sampaikan kepada saya. Mana dosanya? Apa dosanya Nabiku? Kamu itu hanya modal teriak-teriak, Bang Zuma. Bang Zuma, Karena kamu ribut, itu hanya nggak bisa modal menjelaskan. teriak-teriak, Bang Zuma. Nggak ada isi sama sekali, nggak pakai otak kalau dialog. Saya katakan sekali lagi samamu ya. Kalaupun Nabi Muhammad yang diperintahkan bertobat. Kalaupun Nabi Muhammad yang diperintahkan bertobat oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan bertobat, beliau bertobat ada dosa atau tidak ada dosa, diperintahkan padanya bertobat kemudian dari dosa-dosa, lalu kami mengikuti beliau untuk bertobat dalam setiap
perbuatan kami, apa yang jadi masalah? Sebagaimana kalian menuduh, menjelaskan kenapa Yesus berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Apa kata kalian? Untuk jadi contoh. Kenapa Nabi Muhammad bertobat? Untuk jadi contoh. Nabi Muhammad manusia pilihan saja bertobat untuk jadi contoh. Jadi nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah di sana. Saya sudah menjelaskan, Anda menolak. Tapi Anda ketika berbicara, mana buktinya dia suci? Nabi Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quran, dia diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bagaimana mungkin sesuatu bisa mensucikan sesuatu sementara dirinya sendiri tidak suci? Jelas itu ya? Udah paham sampai situ? Apakah boleh saya bertanya? Ayo. Apakah saya boleh bertanya? Apakah boleh saya bertanya? Nggak boleh, masih belum bisa. Sudah, saya jelaskan boleh, lagi kalau begitu. Tapi buka maskermu dulu. Begitu beratnya kau menerima pertanyaanku. Begitu giliran kau ditanya, kau suruh saya buka masker. Boleh, silakan bertanya. Serius? Silakan bertanya, enggak apa-apa. Kalau enggak berani baik, buka baik. masker, hanya berani bertanya, enggak apa-apa. Kalau tidak berani bertanya, silakan. Ya kan? Saya kasih dua pilihan. Anda mau saya tanya, yang kedua Anda turun. Apa pertanyaanmu, Bang? Enggak, saya tanya dulu. Anda mau turun atau Anda saya mau tanya? Saya udah jawab. Saya udah Tapi jawab. harus buka masker. Silakan bertanya. Oke, baik. Silakan. Pertanyaan saya. Apa mau pertanyaan? Oke. Apakah Tuhan Mumpung itu nggak maha berani, kuasa? nggak apa-apa. Ya. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Kalau tidak maha kuasa itu bukan Tuhan, bro. Tuhan itu maha kuasa. Apakah Tuhan itu maha kuat? Ya maha kuasa, ya maha kuat lah. Masa Ya, mana maha ada kuat. maha kuasa tapi tidak kuat? Aneh juga nih pikiran kamu semua ini. Oke. Apakah Yesus itu Tuhan? Apa dia pikirannya lucu? Apakah Yesus itu Tuhan? Oke, baik. Saya tahu arah pertanyaannya. Tenang. Iya, Perhatikan, apakah Yesus saya jawab itu biar Tuhan? lengkap. Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, saya jawab. Oke, baik. Iya, saya jawab. Kenapa Saya jawab begini. Yesus yang Tuhan maha ini kuasa, belum. maha kuat, kenapa dulu. Yesus diberi kekuatan? Silakan. Aduh, ini ngegas. Silakan. Kenapa Tuhanmu bernama Yesus ini Baik. diberi Begini. kekuatan kalau dia Tuhan? Begini, bro. Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dalam natur kemanusiaannya. Dengar dulu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini sepenuhnya pisang? Ini sepenuhnya cincin. Nih. Baik. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya Yesus Terus? sepenuhnya Tuhan kalau dia masih menerima kekuatan? Sepenuhnya Tuhan tapi menerima kekuatan. Apa itu? Tuhan KW. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Yesus Jadi begini, diberi kekuatan? udah. Jawab. Kalau di Jawab. ini cerewet sekali lah kau, Bang Cuma. Kamu cerewet sekali ini. Kita mau jawab, kamu cerewet terus, ngomong terus. Sama ketika Anda mengatakan, kenapa Nabi Muhammad Saya mau bertobat? jawab. Nabi Muhammad sepenuhnya manusia biasa, sepenuhnya Nabi. Selesai kan? Persoalannya selesai. Nah sekarang Anda dengan mudahnya berkata, Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ini jawaban apa ini? Katanya Tuhan itu maha kuat. Maha kuat Tuhannya. Tapi kenapa Tuhan yang maha kuat diberi kekuatan?
Iya, masalahnya kamu teriak-teriak terus. Iya, jawab. Saya Bang diam, cuma silakan. bertanya tapi tidak dikasih kesempatan sama saya menjawab. Teriak-teriak Bukan, terus. bukan. Saya ngerti, Udah, saya teriak paham. terus. Saya paham bahwa teriakan saya itu adalah menolong Anda untuk tidak ketahuan bahwa Anda tidak bisa menjawab. Saya diam sekarang. Saya tunggu jawaban. Silakan. Retorika. Baik. Terima diam. kasih ya kepada Bang Juma yang terbaik yang bisa berdialog. Ya udah. Jadi harus dipahami bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kalau dikatakan Allah sepenuhnya dalam Ajaran arti gila, ajaran benar-benar Allah. Ajaran gila. Ini makanya nggak ngerti-ngerti, makanya Bagaimana tidak bisa Anda mengerti, mengatakan Bang. sepenuhnya Tuhan? Makanya you Sepenuhnya selalu Tuhan itu- menuduh. Nah, Tunggu, ini kan tunggu. saya sedang Tunggu. menjawab. Sudah. Sepenuhnya Tuhan itu maksudnya totalitas Tuhan, seluruhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan. Bro. Apakah kalau sepenuhnya Tuhan ada unsur lain selain Tuhan? Apakah Anda sadar dengan jawaban Anda itu sendiri? Sepenuhnya Tuhan. Kalau sudah sepenuhnya Tuhan, berarti nggak ada lagi unsur lain. Kalau dia sudah sepenuhnya manusia, berarti nggak ada unsur lain. Anda sadar dengan jawaban Anda? Itulah jawaban orang gila. Gak perlu dilanjutkan. Anda gila. Ini sepenuhnya cincin. Dan dia sepenuhnya ayam. Siapa yang mau percaya? Ayo, siapa mau gila? Ikut dengan saya ini nih, ku ajari nih. Ini sepenuhnya cincin dan sepenuhnya ayam. Apa tidak gila orang-orang yang memiliki konsep seperti itu? Ayo. Tidak ada ilmu yang bisa kami terima dari Anda, nggak ada. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya sudah, Nabi Muhammad sepenuhnya manusia, sepenuhnya Nabi utusan Tuhan. Wajar kalau dia bertobat. Wajar kalau dia ada salah. Wajar kalau dia pernah khilaf. Wajar kalau dia pernah keliru. Wajar kalau dia pernah lupa. Dan ketika ia lupa, ketika ia keliru, ketika ia khilaf, maka solusinya apa? Bertobat. Gak ada masalah di situ. Nabi Muhammad bertobat atas apa yang terjadi atas dirinya. Gak apa-apa. Atas umatnya, gak apa-apa. Dia bertobat. Dia manusia. Sebagaimana nabi-nabi di dalam kitabmu mengintip orang mandi, bersetubuh dengan anak kandungnya, menikahkan istrinya dengan Fir'aun sampai istrinya melakukan poliandri. Kakeknya Tuhanmu kemudian ngintip istrinya orang lagi mandi, bersebah. Tuhanmu sendiri ngambil keledainya orang tanpa izin. Dosa. Sementara saya sudah menjelaskan Nabi Muhammad wa yuzakkihim, beliau diutus oleh Allah untuk membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Selesai di situ. Sekarang saya balik nanya, apakah Tuhan itu maha kuat? Maha kuat. Kenapa Yesus diberi kekuatan? Yesus diberi kekuatan karena Yesus sepenuhnya tidak kuat dan sepenuhnya kuat. Alamak! Anda aja yang gila, jangan ajak-ajak yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Bang. Iya, salam kenal dari sekte mana? Halo saudara Jupiter, semangat sore. Aku Bang Suma sepenuhnya Andres Tingki, sepenuhnya Nur Alim. Gila. Orang gila. Maka wajarlah Al-Quran menjelaskan tentang mereka. Apa yang diterangkan Al-Quran tentang mereka? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak,
bahkan lebih hina dari binatang, kata Al-Quran. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Suma. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa masuk di roomnya Bang Suma. Jujur saya senang dengan Masya Allah. Makasih sahabat pemilik akun viral Indonesia. Thank you. Oke. Silakan Oten, masih ada? Masih adakah? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Iya, saya cuman menyapa sehat-sehat selalu. Sudah kasih turun saja. Oke, sehat Bang, sehat. Ada lagi yang lain, saudara Kristen, saudara Matius, Majus. Majus. Iya, bacanya yang benar dong. Iya, sorry. Salah Ya. sebut aja bahaya, apalagi salah sembah. Ya, Ya. silakan. Jadi gini bro. Buka Yesus kameranya. tadi sudah benar. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, betul itu. Ya. Itu gimana ceritanya Saya itu? buktikan. Ya, Ya, saya buktikan. enggak, bagaimana? Tunggu. Bagaimana Anda Ya. bisa membuktikan sepenuhnya Tuhan? Sepenuhnya Ya. Tuhan dulu, Anda buktikan dulu sepenuhnya Tuhan. Ya, Coba. sepenuhnya Tuhan. Makanya ayat dasar coba. saya itu Lukas Coba 2. buktikan dulu. Ya, Lukas 2. Buktikan Sebentar, dulu sebentar, sepenuhnya sabar. Tuhan dulu. Sabar. Saya ambil saya pakai data. Sepenuhnya Tuhan di Lukas dulu. 2, iya, di Lukas 2 ayat 11 itu sepenuhnya Tuhan. Itu sepenuhnya Di manusia Lukas karena 2, dia dilahirkan, Bung. Bukan, di ayat 10. situ Di ayat 10, dilahirkan. sebentar. Dilahirkan Di ayat 10, itu masih ya, manusia. Ya, betul. Di ayat Dilahirkan 10 masih manusia. sebagai manusia. Buka kamera, Ya. buka kamera. Sepenuhnya Tuhan dulu. Buktikan dulu sepenuhnya manusia Tuhan. Kalau Gini, bro, dia Ya, sepenuhnya di Lukas Tuhan, 2, ya, di Lukas sepenuhnya Tuhan dulu, sepenuhnya Tuhan. Dia sepenuhnya ayat Tuhan. 11, ayat 11 sepenuhnya Tuhan, karena malaikat berkata, Itu manusia, anak orang bro. itu. Jangan di mute. Ayat Itu 10 anak itu anak orang. Yang lahir di situ orang atau bukan? Lukas 2 ayat 10 itu manusia. Manusia. Tadi sepenuhnya Tuhan, ada manusianya. Sabar. Batal. Jangan Batal dia jadi Tuhan. Sabar. Ini Batal dia jadi Tuhan. Dah selesai. Kau dibawa garu pantat. Batal sepenuhnya Tuhan karena dia ternyata lahir dari manusia. Batal dia. Halo Bung, dari gereja mana saudara Ferdi? Baik, Protestan. Oke, Protestan. Silakan. Mau masuk ke tema atau mau melanjutkan tadi sepenuhnya Tuhan? Saya setuju dengan Bang Suma. Saya kurang setuju juga yang mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nah, Yang benar itu, separuh. yang benar sesuai Alkitab, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Juru Selamat itu datang sebagai manusia. Nah itu ada dalil-dalil. Iya. Jadi dia adalah Tuhan yang datang sebagai bukan Tuhan. Sebagai manusia. Iya, sebagai bukan Tuhan. Iya betul. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Baik, iya. Pernah datang sebagai manusia. Iya. Bagus. Berarti Tuhan Anda pernah selama beberapa tahun menjadi bukan Tuhan. Baik. Iya betul. Tetapi Iya. kenapa kamu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Karena pada dasarnya dia adalah Tuhan. Dan bahkan Ya. ada ayat-ayat yang mengatakan dalam pengakuan Yesus maupun dalam penulisan dari murid-muridnya. Oke. Pada saat Yesus bukan Tuhan, untuk menjadi Tuhan yang bukan Tuhan,
Itu kayak mana caranya? Yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu kayak mana caranya? Silakan. Kalau bicara yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu ya nggak bisa, Pak. Makanya dia masih duduk sebagai anak manusia doang sampai selama-lamanya. Setuju. Yesus duduk sebagai anak manusia selama-lamanya, betul? Betul. Berarti dia nggak jadi Tuhan kembali kan? Makanya di surga itu kan dikatakan ada 3 yang bersaksi, Bapa, Firman. Berarti Yesus selama-lamanya bukan Tuhan, dia manusia. Jadi Yesus itu bicara nama. Enggak, wujud, bukan cuma nama doang, wujud Iya. manusia juga. Makanya itu saya katakan Sahabat Yesus bicara nama. RDRR, syukran barakallah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Makanya dikatakan Allah waktu datang ke dunia dikatakan sebagai anak Allah kan, atau sebagai Iya, tapi Mesias. dia kan wujudnya betul-betul manusia kan? Wah, itu sebabnya kami percaya 2 sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya yang datang sebagai manusia. Seperti yang dijelaskan di Yohanes 1 itu. Iya. Artinya sebagai juru selamat dia manusia kan? Iya, sebagai Juru Selamat manusia, betul. Manusia. Nah, manusia ini apakah menjadi Tuhan kembali? Enggak. Yang ada dengan kita. Iya, oke kawan, oke, thank you. Saudara Ferdi cerdas memang. Dari mana? Katolik, abang ini? Dari Protestan. Protestan. Nah, Iya. kenapa kita harus akui dua-duanya? Karena ada Iya. konsekuensinya, Bang Suma. Siap. Kalau kita tidak akui dia datang sebagai manusia, dikatakan kita roh antikristus. Antikristus. Betul. Kalau kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan, Yesus bilang, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu ada ayatnya. Di Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Nah, makanya kita harus mengakui dua-duanya. Karena kalau kita cuma sampai percaya dia sebagai manusia, itulah setengah kebenaran. Begitu juga kita sebagai Tuhan, tidak mengakui dia datang sebagai manusia, itu juga setengah kebenaran. Iya. Bagus. Jadi orang Kristen sekarang ini harus belajar kalau Yesus itu selama-lamanya 2 natur. Naturnya sebagai Tuhan dan naturnya sebagai manusia yang bukan Tuhan. Gitu. Mantap kali, Bang. Luar biasa itu, Bang. Itu mantap. Iya. Makasih, Bang Oke. Suma. Makanya kita Sama-sama. ini kan secara Alkitab, makanya ketika Bang Suma bilang nggak setuju sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, ya benar. Karena di Alkitab menjelaskan dia di dunia betul-betul sebagai manusia. Makanya kenapa dia merasakan sakit, dia lapar, haus, bahkan dia berdoa di Getsemani dengan berkeringat darah. Itu sepenuhnya manusia. Iya. Karena kenapa itu dalam keadaan sebagai manusia? Ke dalam keadaan sebagai itu menunjukkan memang sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya Tuhan, bukan sepenuhnya manusia. Nah itu seperti itu. Siap. Ya. Jadi pada kesimpulannya Yesus bukan Tuhan, tapi dia juru selamat. Betul. Kalau di dunia selamat, benar. Keren. Siap. Makasih itu. sahabat Emira. Oke, ada lagi Bang? Ya, cuma itu aja sih mau jelaskan. Jadi Siap. sebagai Tuhan, sepenuhnya Tuhan dan juga manusia itu sekurang tujuh. Ya, Baik. Bang Suma. Makasih ya Bang, makasih. Ya. Makasih. Oke, Ya. saya dulu ya, saya pamit ya Bang. Makasih Bang. Ya. Makasih. Sehat selalu. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, tidak Bang, perlu kita izin turun Iya. aja ya Bang ya. siap. Makasih Bang Ferdi. Jadi kita tidak perlu bantah saudara kita Ferdi, nggak perlu. Karena saudara kita Ferdi ini mengakui bahwa Yesus ya bukan Tuhan. Dia juru selamat. Jadi dia punya 2 natur katanya, natur Tuhan dan natur juru selamat. Sebagai juru selamat dia bukan Tuhan, dan sebagai bukan Tuhan dia selama-lamanya bukan Tuhan, kan gitu. Makanya wajar kalau Yesus itu diberi kekuatan.
Karena Yesus bukan Tuhan, dia adalah juru selamat. Ya, ternyata saudara kita sudah mengakuinya. Jadi kita tidak perlu bersih tegang dengan saudara Ferdi. Beda dengan yang tadi. Yesus itu Tuhan. Kenapa dia dapat kekuatan, diberi kekuatan? Karena Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, bagaimana ceritanya punya sisi kemanusiaan? Ya toh? Sepenuhnya Tuhan aja dulu, kayak tadi yang naik. Coba Anda buktikan kepada kita, Yesus itu sepenuhnya manusia. Dikasih Lukas 2 nomor 11. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu, lahir. Gugur sepenuhnya Tuhan, karena Tuhan itu tidak lahir. Itu gugur dia. Jadi sepenuhnya Tuhan itu berat. Kalau sepenuhnya manusia, ya jangankan saudara Kristen, Bang Suma sambil tidur, sambil nyelam, sambil naik sepeda, bisa menjelaskan dan membuktikan sepenuhnya Yesus itu sepenuhnya manusia, bisa. Tapi kalau sepenuhnya Tuhan, tidak ada orang Kristen bisa membuktikan, tidak ada. Jangankan sepenuhnya Tuhan, setengahnya Tuhan saja orang Kristen tidak bisa membuktikan itu. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ya, jadi tidak ada di antara teman kita Kristen yang mampu membuktikan Yesus sepenuhnya Tuhan, kecuali sepenuhnya juru selamat, sepenuhnya manusia. Tapi sebenarnya sepenuhnya juru selamat juga itu masih diragukan. Kenapa? Kita baca Ibrani 5 nomor 7, Yesus diselamatkan. Dan sebagai manusia doanya dikabulkan. Dia berdoa, ya Tuhan selamatkan, ya didoakan dirinya, dan ternyata doanya dikabulkan. Berarti diselamatkan, juru selamat yang diselamatkan. Aku catat dulu temanya, biar jangan sampai saya lupa nanti. Nanti kita bahas ini, Yesus sepenuhnya Tuhan. Merasa kok makin tersiksa kalian ini kalau kalian tidak menggunakan otak. Ya, di sini sudah hampir maghrib teman-teman sekalian, sedikit lagi maghrib. Nanti kita lanjut lagi habis Isya. Silakan teman-teman semua, khususnya yang saudara saya Kristen, ya, kuatkan argumentasi kalian dengan data-data. Bagaimana kalian bisa membuktikan kalau Yesus itu sepenuhnya Yesus itu sepenuhnya Tuhan, lalu diberi kekuatan oleh malaikat. Kenapa Yesus diberi kekuatan? Karena dia sepenuhnya manusia. Kenapa Yesus ketakutan? Karena sepenuhnya manusia. Bang, maaf kepencut bang. Kenapa dia lapar? Sepenuhnya manusia. Kenapa dia tidur? Sepenuhnya manusia. Lalu kapan dia sepenuhnya Tuhan? Izinkan kami menghayal. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Apa kabar Cak Ayu? Salah tekan bang, tap layar nah. Salah tekan. Oh, apanya yang ditekan bang? Salah tekan teman-teman, harap maklum. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi tidak perlu lagi kita menjawab yang tadi, karena sudah diakui Yesus itu sepenuhnya manusia. Assalamualaikum saudaraku Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal bosku. Iya, salam kenal juga. Dari mana Ki? Mau kemana? Mau kemana sama siapa? Untuk apa, di mana? Ini lagi duduk, nggak kemana-mana bang, abangku.
Saya dari Di Palu. kota mana? Iya, Palu. Oh iya iya. di Palu. Iya. Iya iya iya. Di sini rame, Oke, salam. rame bang. Balap merpati. Rame bang, rame bang. Oh. Bala keselamatan di sini. Oh siap siap siap. Misionaris rame di sini bang. Di pelosok-pelosoknya dia bermain. Oh iya iya. Kasih dia ini, kasih dia nonton debat kita. Bang kalau datang ke rumah bisa disiram air panas lah kira-kira. Boleh boleh. Jangan dianya yang disiram. Atau Indominya yang disiram bang. Karena dia kan Indominya bawa, banyak bawa Indominya. itu maksud saya, Indominya yang disiram. Halo Koko Boy. Kok Boy. Oke. Oke bang, kita sudah mau maghrib abangku. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan kepada saudara, terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang singkat ini. Kita live kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Sebentar habis Isya kita kembali. Jadi teman-teman saya Kristen, tolong supaya tema saya ini disimpan. Yesus menerima kekuatan. Nah, cari data-data, dalil-dalil yang bisa Anda gunakan untuk bernarasi di komal saya. Karena habis Isya, saya akan tampil lagi, mencoba untuk menakar kemampuan saudara. Kok bisa saudara menuhankan makhluk Tuhan yang diberi kekuatan oleh Tuhan? Live itu banyak orang yang nonton, ada ribuan bahkan puluhan ribu. Kalau Anda tak sanggup menjawab pertanyaan sederhana terkait dengan ketuhanan Yesus yang Anda usung, padahal dia jelas terbukti menerima kekuatan dari makhluk lain, maka sangat boleh jadi akan banyak yang meninggalkan gereja. Sangat boleh jadi akan banyak yang akan menanggalkan kepercayaan terhadap Yesus. Karena Tuhan kok diberi kekuatan gitu. Untuk itu ya silakan, ini temanya saya sudah sampaikan kepada saudara. Silakan Anda persiapkan materinya, dan saya berharap sebentar malam kayak kemarin kita dijanji ada 4 pendeta yang mau menghadapi Bang Suma tentang Alpha Omega. Tapi ternyata yang datang cuman 2, itu pun tidak mau buka kamera. Ujung-ujungnya hanya bertanya tentang Islam, giliran ditanya keok. Sama seperti tadi, ujung-ujungnya keok. Jadi saya turunkan, karena tidak mungkin saya mau jadi gila dibuatnya. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mending di bawah. Karena tidak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka dengan berpanjang lebar membahas itu. Oke? Kita jumpa lagi sebentar habis Isya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman di YouTube juga terima kasih sudah meramaikan YouTube kita. Dan teman Kristen yang masih penasaran dengan tema ini, harap hadirkan pendeta-pendeta kalian sebentar malam. Kita tempur logika di sini. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi teman-teman. Kita langsung tutup ya. Jangan lupa salat maghrib.
Kisah para Rasul 7:35. Dan Tuhan yang lahir mah apa pula ini manusia. Jadi kau Loh, jadi kau penyembah manusia. saya tanya dulu Masa ya manusia berdasarkan Masa iya data kitab Tuhan Anda di manusia? Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, ngapain lagi Tuhan, Saya tanya, Bang, berdasarkan kitab Anda yang tertulis di situ, yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? manusia, Mesias dan Tuhan itu dia. Oh, Tuhan. ya. Berarti manusia ini Tuhan berarti. Iya. Ya Emang sudah. apa masalahnya di situ? Ya udah kan manusia ini Tuhan yang lahir, bayi ini adalah Tuhan yang lahir kan gitu. Sementara Tapi tadi begini, sabar dulu Ustaz Alif. Tapi menurut Pak Yonli bukan manusia. Dia itu dia kan makanya tadi bilang. yang jelasnya, Tuhan. yang jelasnya dia juga mengakui dia manusia dan juga Tuhan. Ah, di mana Sebenarnya datanya manusia sekaligus Tuhan di situ? Hah? Di mana di Tidak situ ada dikatakan manusia. manusia sekaligus Tuhan? Bang, baca Bang dari 11 sampai